dengan adanya COVID-19, mereka membuat buku menciptakan pola pembelajaran efektif dari rumah dan dilombakan pada Hari Pendidikan Nasional. Jadi nanti kita akan nerbitin buku lagi dari lomba Agustusan sama yang Sumpah Pemuda ya, itu dalam proses editing. Teman-teman, untuk membuat buku, saya belajar dari pakarnya, yaitu Bapak Munif Hotib, guru saya. Pak Munif tuh sekarang buku-bukunya sudah banyak berbentuk digital, dari cetak ke digital. Nah, saya sarankan kepada kawan-kawan nanti di semester 2, perbanyak buku digital. Karena kita ini nyaris nanti belajar tanpa kertas. Apalagi kalau di Jakarta ya. Kalau di Jakarta kayaknya untuk bisa tatap muka agak susah karena jumlah positif COVID-nya makin bertambah. Bahkan kemarin saya baca di Detikcom, dalam sehari Indonesia 8.000 kasus. Banyak sekali gitu ya kena COVID. Nah, jadi berdasarkan pengalaman itu, maka kita sudah harus membuat buku digital di semester 2. Nah, caranya membuat buku digital sebenarnya tidak terlalu susah sih. Teman-teman tinggal save as aja dalam bentuk Word, terus di layout yang bagus, dibikin pakai Canva covernya. Sekarang kan cover ini bisa bikin pakai Canva ya. Jadi kita bagikan ke teman-teman, ke murid-murid atau juga kepada orang tua yang membutuhkan. Cara biasa di dunia nyata itu mungkin nanti ada di berbagai sekolah yang sudah siap, terutama yang di zona hijau, akan masuk ke tatap muka kembali. Nah, tentu kalau kita mau masuk tatap muka kembali, kita harus mulai merevisi atau mengupgrade diri agar pembelajarannya menjadi menarik, tidak membosankan siswa. Nah, bagi yang sudah mulai masuk di sekolah, ya, ini kalau bisa nanti bentuknya blended learning. Artinya ada online, ada offline. Karena kalau kita dengar di YouTube yang SKB 4 Menteri itu, Pak Nadiem Makarim, Mendikbud, mengatakan bahwa yang masuk itu separuh-separuh dulu. Kalau misalnya muridnya 36, jadi 18 dulu. Jadi bertahap, nggak bisa langsung satu kelas masuk gitu ya. Di sekolah-sekolah yang nanti dituju oleh dinas. Nah, ini persiapannya harus matang, jangan sampai nanti menimbulkan klaster baru. Sebab kami saja yang orang dewasa, saya ini termasuk ketat ya protokol itu. Saya kalau mau pergi keluar, itu saya rapid test dulu. Setelah rapid test aman, baru saya pergi. Pulang dari hotel, misalnya, saya rapid test lagi. Nah, tapi ternyata rapid test yang berikutnya itu tidak menyenangkan. Saya dua-duanya reaktif. Nah, begitu reaktif itu saya langsung swab di Puskesmas Jatibening dan ternyata hasilnya positif COVID. Nah, sampai sekarang saya masih bingung kenanya itu di mana tuh. Karena kami semua yang ada di rumah juga kayak anak istri saya kan semuanya sehat dan orang tanpa gejala gitu. Kita nggak tahu kalau kena COVID kalau belum diswab. Begitu diswab ternyata kami sekeluarga positif COVID. Jadi di luar sana itu sekarang banyak orang tanpa gejala yang tidak pernah tes swab karena takut ya, nggak pernah rapid test karena takut disuntik ya, tangannya kan diambil darahnya ya. Kalau bedanya teman-teman harus tahu bedanya rapid test sama swab. Kalau rapid test itu diperiksa darahnya ya lewat tangan. Kalau swab itu diperiksa hidungnya, ingusnya, cairan hidung. Cuman hasilnya jauh lebih valid swab ya daripada rapid. Saya selama ini dari bulan Januari sampai Desember ini udah setahun ya nggak kerasa, belajar hanya lewat WA setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 19 sampai 21. Nah, itu moderatornya sekarang yang lagi top tuh Bu Aam. Bu Aam ada nggak? Halo Bu Aam. Bu Aam ada nggak ya? Bu Aam udah gabung. Nah, alhamdulillah saya selalu melaporkan kepada Ibu Ketua Umum Prof. Nifar Rosidi bahwa peserta makin hari makin banyak dan kita akan buka gelombang 17 di bulan Januari. Ketika dibuka langsung penuh itu.
257 orang tuh. Jadi ya saya nampaknya nanti kalau responnya banyak akan buka 2 kelas 17-18. Tapi nanti kita lihat dulu, kalau misalnya ternyata yang 17 itu masih banyak gelombang lama, biar aja yang lama masuk di grupnya masing-masing, nanti tinggal kita save materinya. Inti daripada belajar menulis ini adalah kawan-kawan bisa menerbitkan buku ya, dan bisa menulis dengan baik, karena narasumbernya itu adalah narasumber hebat-hebat yang kalau teman-teman mengundang mereka itu biayanya juga cukup besar ya, tapi alhamdulillah mereka mau berbagi dengan Om Jai, dengan kawan-kawan semua, ya semuanya free, gratis, tidak ada biaya sama sekali. Bahkan saya dapat kabar dari Bu Aam, Om, saya udah mulai ini nih disetujui MOU dengan penerbit Andi, alhamdulillah. Kalau udah MOU itu kan nanti terbit, nanti kayak Bu Eva tuh, yang dari NTT, Eva Haryanti Israel, bukunya diterbitkan oleh penerbit Andi Jogja. Nah, kalau udah begitu nanti teman-teman tinggal ngerasain royalti bukunya, alhamdulillah lumayan. Nah itu saya mencontoh Mas Budiman Hakim bagaimana belajar lewat WA. Waktu itu saya ikut kelasnya Mas Budiman Hakim dengan bayarnya seikhlasnya ya, sama beliau tuh bayar seikhlasnya. Kalau saya benar-benar gratis, tidak dibayar sama sekali. Tapi saya berusaha kawan-kawan itu bisa menerbitkan buku. Makanya kita kerjasama sama Pak Haji Tamrin Dahlan, di mana kawan-kawan bisa menerbitkan bukunya gratis di sana. Tapi syaratnya naskah bukunya sudah dalam bentuk jadi ya, layoutnya, dan tinggal cetak. Nah, di sana Mas Budiman Hakim di WA belajar storytelling, bercerita. Walaupun lewat WA kita nggak bertemu secara virtual, tetap enak gitu, karena memang beliau ini pintar nulis ya. Jadi dengan bahasa yang sangat sederhana, dengan berbasis teks, tanpa ada video, tanpa ada audio, tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, dari situlah saya terkesan membuka kelas WA Group belajar menulis PGRI. Nah, di sekolah, karena saya memakai aplikasi Zoom, saya mewajibkan anak-anak kalau belajar sama saya kameranya dibuka. Ya, Bu Win, suara saya jelas nggak? Pak Tata, suara saya jelas? Jelas, Om. Jelas. Oke. Kalau nggak jelas kasih tahu ya. Oke, siap. Ini direkam nggak ya? Pak Tatang, ini direkam nggak? Biar diupload ke YouTube. Direkam, Om. Oke, sip. Direkam. Oke. Kalau bisa di live YouTube lebih bagus. Jadi kawan-kawan yang nggak bisa gabung, dia bisa lihat YouTube. Saya mewajibkan anak-anak itu kalau belajar sama saya dia virtual. Benar-benar harus ada, saya harus bertatap langsung dengan anak. Kalau dia bermasalah kameranya dia lapor dan saya telepon, benar nggak? Kalau saya gitu. Makanya di semester 2 ini buat kawan-kawan yang masih pakai aplikasi Zoom ya, atau pakai Meet, pastikan bahwa anak benar-benar belajar sama kita. Jangan seperti sekarang nih, kan kadang-kadang mohon maaf, Bapak Ibu kan alasannya irit kuota, kameranya nggak dinyalain kan. Nah akhirnya suka nggak fokus dalam satu waktu ngerjain yang lain. Akhirnya materinya Om Jai nggak dapet, materi lain nggak dapet karena nggak fokus. Nah kalau mau fokus, kameranya dinyalakan, kemudian mendengarkan secara langsung. Ini namanya kita kegiatan virtual. Nah, alhamdulillah nih hasilnya bagus nih. Kemarin baru penilaian akhir semester, anak-anak saya lihat walaupun kita belajar jarak jauh tetap menikmatinya. Dan ini untuk menghindari COVID. Karena kalau anak-anak itu masuk, waduh saya nggak bisa bayangin bisa kayak sekelas Pak Anies Baswedan sama wakilnya Pak Riza itu kan ketat banget ya, tapi ternyata kena COVID juga. Apalagi anak-anak kita ini yang luar biasa. Nah, ini juga berdasarkan pengalaman kami yang sudah keliling workshop e-learning ke 55 kota bersama Epson. Alhamdulillah kemarin kita dapat hadiah ya, Bu Win dapat apa? Printer ya? Printer. Printer ya di Sekretariat nanti di tempatnya Pak Bambang. Kita udah jalan tuh dari kota-kota kecil ke kota besar, dari Aceh sampai Papua.
kita minta teman-teman membuat server workshop e-learning. Tapi ya mohon maaf, kebanyakan kawan-kawan itu cuman memburu sertifikat, bukan memburu ilmunya. Jadi ketika selesai ya sertifikatnya dapat, tapi ilmunya nggak dapat gitu loh. Itu berdasarkan renungan saya sih, karena kan sertifikatnya 32 jam ya. Dan kalau kita belajar online lewat WA, hanya sedikit yang nanya-nanya gitu loh. Padahal kita berharap setelah kita ketemu secara langsung yang di WA tuh aktif dia nanya gitu. Nah ini yang kekurangannya dari workshop e-learning perjalanan kita. Dan itu teman-teman nanti bisa mantau perkembangan selanjutnya di websitenya Pak Ono, e-learning untuk rakyat ya, Ono Center. Itu kita akan lihat bagi berapa daerah yang aktif. Ketahuannya dari situ aja. Kalau di websitenya Pak Ono banyak yang upload soal, banyak yang diskusi-diskusi, berarti berhasil yang kita lakukan. Kayak di Jogja nih udah berhasil, sama di Samarinda juga alhamdulillah. Kita lagi jadi ibu kota negara di Samarinda. Nah, kami juga belajar dari pembina kami, Prof. Eko Indrajit. Ya, beliau itu kalau ngajar lebih banyak lewat YouTube channel Ekoji Channel. Nah, Prof. Eko Indrajit ini adalah kepala Smart Learning and Character Center. Dalam HUT PGRI kemarin beliau mendapat penghargaan sebagai cendekiawan yang telah berhasil melakukan inovasi. Saya belajar dari Prof. Eko, kebetulan kita sama-sama di jurusan teknologi pendidikan. Kawan-kawan nanti ketik aja Eko Indrajit nanti dapat. Tapi ternyata banyak. Padahal dia baru aktif channel YouTube-nya itu setelah masa COVID-19 ya, tapi beliau menemukan inovasi. Karena kan selama ini terus terang yang namanya pembicaraan nasional itu berangkat dari kota ke kota. Nah sekarang dengan adanya wabah corona kayak Pak Ono juga ya, mereka ngajarnya lewat online. Nah, kita juga sepertinya harus seperti itu, udah harus siap mengajar secara online. Sekarang pertanyaannya, bisakah kita mengajar dari rumah seperti kita mengajar di sekolah? Bisakah dalam jaringan internet? Nah, itu namanya istilahnya daring. Kalau yang kemarin kita namanya luring buat jaringan. Atau kita bisa pakai radio, pakai televisi, itu namanya luring. Gimana caranya supaya bisa? Supaya bisa, kita harus menciptakan pola belajar dari rumah, BDR. Nah, kemarin saya sempat kagum ya sama kawan-kawan dari daerah, makanya juara satunya itu dari NTT ya. Sama guru inspiratif juga juara satunya dari Nusa Tenggara Timur. Ternyata Indonesia bagian timur mereka jauh lebih kreatif daripada kita. Seperti misalnya Pak Hamdan, beliau itu sinyalnya agak susah ya, tapi tidak mematahkan semangat beliau untuk membuat aplikasi yang memudahkan siswa-siswinya belajar. Nah, akhirnya guru dan murid terbiasa melakukan kegiatan belajar mengajar interaksi langsung di kelas online. Kita memang harus bisa menyesuaikan diri, menerima metode pembelajaran jarak jauh sebagai salah satu jalan dalam melaksanakan KBM. Jadi nanti di semester 2 kemungkinan ada 2 sekolah ya, yang satu tatap muka, yang satu masih online. Nah, atau ada juga yang dia menerapkan blended learning. Seminggu dia online, seminggu dia offline. Ya, jadi tergantung kasusnya di sekolahnya masing-masing, nanti setiap sekolah nggak sama. Lalu bagaimana peran gurunya, peran pendidiknya? Nah, peran pendidiknya itu sangat penting untuk terciptanya pembelajaran dalam jaringan yang efektif dan menyenangkan. Tanda-tanda bahwa pembelajaran kita menyenangkan, orang tua nggak ada komplain. Anak senang, guru senang, orang tua tenang. Makanya yang namanya pola pembelajaran efektif dari rumah itu harus senantiasa berkomunikasi dengan orang tua. Karena sekarang banyak juga orang tua yang akhirnya membuka homeschooling. Ya anak-anak nggak sekolah, yang ngajar orang tuanya sendiri dulu. Ya karena mereka sudah tidak percaya lagi sama guru. Akhirnya mereka jadi guru sendiri di rumahnya. Nah, kawan-kawan, bagaimana membuat website yang bagus? Ini kan kadang-kadang teman-teman suka nggak pede ya membuat website atau membuat blog yang bagus. Saya belajar dari skillacademy.com prakerja. Nah, ini mereka membuat
website untuk kawan-kawan yang prakerja. Makanya ada kartu prakerja. Nah, saya belajar dari website ini, ternyata enak gitu, user friendly. Teman-teman nanti bisa buka skillacademy.com/prakerja. Terus teman-teman juga bisa buka website ini, prakerja.go.id. Jadi tahu bagaimana mereka yang prakerja akhirnya dapat kartu prakerja, semuanya dilakukan secara online. Termasuk juga tes motivasi dan kemampuan dasar semua lewat online. Makanya nanti sekolah online itu akan lebih banyak gitu. Sekolah blogger, sekolah YouTuber itu nanti akan berkembang terus di dunia maya. Saya belajar sama Mbak Umi itu, Mbak Umi Lestari, YouTube-nya luar biasa. Beliau pengurus Ikatan Guru Indonesia, saya salut. Nah, di Skill Academy itu apa aja sih yang bisa kita dapetin? Itu banyak kursusnya. Saya hitung lebih dari 100 itu. Misalnya kalau kita pengen belajar tentang hoax sama fakta, bayar 199.000 sama pakarnya Mbak Emilia. Terus nanti mau belajar Excel, ini nanti ke Mbak Adila gitu. Mau belajar development project ke Mas Ugeng. Terus begitu. Nah, nanti guru-guru di semester 2 kalau bisa buka kelas-kelas kayak gini. Cuman mungkin karena sekolah udah bayar ya nggak bayar lagi. Tapi bisa juga kita bikin kelas sendiri di luar, kayak privat lah ya. Bayar, misalnya kursus matematika, online, bayar. Kayak Paman Apik itu dia bikin YouTube khusus matematika dan free, gratis, hanya lewat YouTube. Tapi juga beliau membuat blog di WordPress. Saya juga belajar bagaimana membuat website eksis di halaman depan Google. Ini belajarnya kalau kita bayar itu 250.000. Kemarin alhamdulillah saya dapat free ya, gratis, karena saya websitenya kemarin di wijayalab.com itu termasuk banyak pengunjungnya, lalu saya diberi gratis oleh mereka. Nah, saya belajar bagaimana pengenalan SEO. Di sana ada Mas Ilman Akbar yang ngajarin saya bagaimana kita menjadi seorang yang pinter ngutak-ngatik ibaratnya bahasa di website. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu orang, tapi ilmunya saya dapat ya. Nah, nanti ke depan ini anak-anak kita dan guru-guru kita akan banyak belajar secara online ya, secara mandiri, di mana kita nggak akan ketemu. Nah, saya belajar dari Pak Taufik Kukis ya, Pak Taufik Hidayat. Beliau sudah berkunjung ke lebih dari 100 negara. Buku-bukunya juga banyak. Sekarang jadi dosen edukasi. Selain jadi dosen, dia jadi pengusaha juga. Kemarin selama pandemi dia jualan kurma. Saya sempat juga ikut memasarkan kurma hanya lewat online. Ya, 100.000 ya, kita dapat untung setiap kemasan itu 10.000. Lumayan. Ada dapat 100 kotak kali 10.000 jadi duit. Nah, ternyata berjualan itu nggak harus ketemu langsung, hanya lewat online, kirim pakai Gojek, pakai Grab, udah jadi gitu. Nah, inilah sekarang guru-guru nih dituntut untuk belajar kayak seorang pedagang gitu loh. Ya, mampu menyampaikan materinya. Nah, ketika Pak Muhajir masih jadi menteri, kami kan membuat buku informatika di guru-guru Indonesia. Lalu bukunya saya serahkan ke Pak Muhajir, kata beliau, wah bagus nih, tolong dikembangkan lagi ya katanya. Kalau bisa dari tingkat TK, SD, SMP sampai SMA katanya. Oke Pak, kita siap. Alhamdulillah sekarang kan beliau jadi Menko PMK ya. Nah dari situ saya dengan teman-teman, ya ada Pak Catur juga nih, jagonya nulis, sama Pak Wijaya, Kang Jaro. Saya dibantu oleh Bu Ketum, Ketua Umum untuk membuka kelas menulis. Alhamdulillah sekarang sudah masuk gelombang 16 dan bentar lagi akan berakhir. Teman-teman, virus corona ini kan dampaknya banyak. Ada yang dia kalau orang kaya selama lockdown misalnya dia bisa jalan-jalan. Ya, ini kalau orang kaya nih, selfie, foto-foto. Tapi buat mereka yang menengah ke bawah, nggak ada pemasukan, akhirnya bongkar celengan supaya bisa bertahan hidup. Dan ini yang lebih berbahaya nih.
Karena mereka imunnya kan dari makan gitu. Orang sakit itu karena imunnya nggak kuat. Kita belajar bagaimana waktu kemarin bulan puasa Ramadan, terus orang mau pada pulang kampung saat Lebaran. Nah, justru orang sekarang kan dilarang pulang kampung, jangan deh gitu kan. Kalau dulu kan disambut tuh. Kalau sekarang kita pulang kampung disambit, orang takut. Orang takut karena takut ketularan. Apalagi kayak saya nih. Saya begitu dinyatakan positif sama dokter tiba-tiba jangan keluar-keluar kalau nggak penting. Karena Bapak termasuk orang yang bisa menyebarkan. Kawan-kawan, selama masa pandemi ini, PGRI sudah banyak membuat workshop online yang menarik, webinar-webinar yang menarik dan semakin cantik, di mana kawan-kawan bisa belajar secara online. Saya sendiri pernah diundang menjadi narasumber belajar menulis menjadi blogger. Alhamdulillah prosesnya banyak banget. Tapi saya salut sama PGRI. Setiap kali melaksanakan workshop benar-benar waktunya itu dihitung. Jadi nggak hanya sekedar memberikan sertifikat 32 jam, enggak. Tapi benar-benar dihitung. Dan ini saya belajar sama Prof. Eko bagaimana strategi membangun ekosistem learning. Nah, ini yang sedang kita giatkan di komunitas guru TIK. Nanti Pak Yori mungkin bisa cerita sama Pak Bambang kalau sudah bergabung, Pak Bambang, bagaimana kita mencoba mengajak kawan-kawan membuat server sehingga soal-soal online bisa dilaksanakan. Kayak Teh Wiwin tuh di sekolahnya di PGRI berapa Bu? 1 ya? Di PGRI 1 Bekasi itu udah membangun e-learning, jadi semuanya soalnya lewat online, juga nggak pakai kertas lagi. Nah, saya juga nanti rencana akan mengembangkan feature waiting camp ini yang biasa kita lakukan secara nyata, kita lakukan secara maya. Ya dulu kita ngundang para penulis terkenal dan bestseller kayak Ahmad Fuadi, penulis Negeri 5 Menara, Pak Namin ini yang biasanya super sibuk mempersiapannya dan sudah diliput sama kita, udah kerjasama sama Metro TV ya. Tinggal kita jalan. Nah, di masa pandemi ini sebenarnya kita pengen bikin acara ini, tapi karena kesibukan masing-masing dan saya juga kena COVID, terpaksa kita tunda. Ya. Karena mau nggak mau kita juga harus fokus dengan kesehatan kita. Salah satu alumni itu ada Pak Surya, Pak Tatang, Om Surya. Nah, teman-teman, kita belajar dari PGRI Jawa Tengah yang makin eksis saja selama pandemi COVID. Ya, mereka memulainya dengan kampanye ikuti kelas maya. Nah, ini di Jawa Tengah nih, gubernurnya Pak Ganjar Pranowo. Solidaritasnya itu sangat tinggi di PGRI. Pesannya jauhi kerumunan kerja, belajar, ibadah di rumah. Nah, ini saya setuju banget ini. Saya kalau kemarin ngikutin aturan ini, insya Allah saya nggak kena COVID. Tapi karena kesibukan saya harus keluar rumah, ya mau nggak mau saya harus keluar. Tapi ya kita sudah qudratullah ya. Kalau memang kita sudah ngikuti aturan 3M, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Kalau memang kodratnya kena COVID aja. Kayak Pak Anies, Pak Riza, terus Ketua PBNU, Kiai Akhil Sirot, dia kan kena. Jadi memang kita harus ikhlas aja nerima. Saya sih ikhlas aja, walaupun kadang masih batuk-batuk gitu ya. Saya ikhlas aja. Dan kalau misalnya batuk, minumnya madu aja, dikasih orang tua. Nah kawan-kawan, ini saya dapatkan 10 tips menjadi guru kreatif di masa pandemi COVID yang dibuat oleh motivator kreatif, motivator pendidikan nomor 1 Pak Namin AB Solihin di blognya. Jadi kalau kita pengen nanti sukses ya di era COVID di masa pandemi, dan kita bisa meninggalkan jejak jemari di masa pandemi itu dengan baik, kata Pak Namin, ini ada 10 tips nih, silahkan diterapkan nanti di semester 2. Semester 1 udah saya terapin, berhasil. Alhamdulillah dengan tipsnya Pak Namin saya sudah berhasil membuat anak-anak tuh senang, orang tua senang, dan kita juga sebagai guru senang. Pertama, mencintai profesi kita sebagai pendidik. Alhamdulillah kalau kita senang sama guru, jadi guru, walaupun mungkin gajinya kecil, kita akan tetap senang. Kan kalau kemarin di HUT PGRI, Pak Presiden Jokowi mengatakan
bahwa kawan-kawan guru honor yang P3K nanti gajinya akan disamakan dengan PNS. Alhamdulillah, kan itu sudah ada kemajuan tuh perjuangan PGRI. Jadi guru itu kan singkatan ya. G, gagasan dan ilmu yang sangat dibutuhkan. U, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. R, rupa-rupanya selalu diusut. U, usahanya besar, gajinya masih kecil. Tapi bersabar. Kalau kemarin ceritanya Abah Dede Suryana, guru honor udah 33 tahun dan berhasil menjadi guru SD inspiratif itu, luar biasa. Mudah-mudahan Pak Dede bisa gabung. Itu luar biasa. Yang kedua, menjadi pribadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, saya minta kawan-kawan jangan pernah berhenti belajar. Karena kalau teman-teman berhenti belajar, ya udah, berhentilah jadi guru, kata Prof. Eko. Karena gen kita ini udah gen guru, mau nggak mau kita harus belajar sepanjang hayat. Yang ketiga, berpikir terbuka. Ya, mau menerima hal-hal baru. Karena kalau kita menggunakan cara lama, udah nggak bisa lagi di zaman COVID-19 ini. Yang keempat, menyukai tantangan. Kayak kemarin tuh ada tantangan lomba blog. Yang pertama 50 guru. Kita ngadain di komunitas guru TIK dan Siswa Guru ngeblog itu 50 jadi buku. Terus yang kedua naik jadi 150, 3 kali lipat. Alhamdulillah. Terus yang Sumpah Pemuda kita ngadain lomba blog naik lagi jadi 175. Makanya Pak Brian tuh yang ngedit bukunya, Om ini kayaknya kita bagi 3 jilid aja Om. Iya, nggak apa-apa, 50 bagi 3 aja tuh. Jadi nanti 3 buku sekaligus. Keren ya. Karena kalau kita kolaborasi itu akan jadi buku yang berisi. Nah, yang kelima, kawan-kawan harus pandai berkomunikasi. Nah, ini Koptik nanti Bu Wiwin akan bikin diklat bagaimana public speaking, kawan-kawan semua bagaimana ngajar secara online supaya ngomongnya itu didengar sama murid-muridnya. Yang keenam, bersahabat dengan buku. Nah, ini kawan-kawan nggak boleh pelit beli buku ya. Kalau ada kawan-kawan guru di PGRI, di komunitas guru TIK punya buku baru, nawarin beli walaupun bayarnya belakangan. Saya gitu. Saya banyak yang pesan buku sama saya, bayarnya nanti kalau udah punya uang. Kalau saya gitu, yang penting dibaca dulu bukunya. Karena buku itu adalah mahkota seorang penulis dan paling seneng kalau buku kita dibaca. Apalagi kalau ada yang bikin resensinya. Yang ketujuh, cerdas menggunakan teknologi. Kayak Pak Toat tuh, saya suka baca blognya beliau dari Solo ya. Guru TIK Madrasah di Solo, itu dia cerdas menggunakan teknologi. Ya. Yang kedelapan, pandai memanfaatkan keterbatasan. Nah, ini saya belajar banyak dari Pak Hamdan nih. Di Indonesia Tenggara Barat, bagaimana internetnya terbatas, kondisi muridnya juga terbatas, tapi dia mampu memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi teknologi yang canggih itu sebenarnya menggunakan teknologi yang ada. Akhirnya dia terpilih menjadi guru SMP inspiratif tingkat nasional. Yang 9, kawan-kawan harus mulai berorientasi masa depan. Lupakan saja masa lalu. Kita berbicara masa depan. Kecuali kalau memang kita belajar sejarah ya, masa lalu itu penting untuk kita menatap masa depan. Tetapi di depan sana nanti kita akan berhadapan dengan semuanya sifatnya digital. Hanya literasi digital itu kan sekarang lagi digerakin, semuanya serba digital. Bayar makanan pakai digital. Waktu saya ke Cina itu penduduk di sana nggak ada yang bawa uang. Bayar bus pakai HP, pakai uang digital. Bayar makanan, beli makanan pakai uang digital. Beli pakaian pakai uang digital. Ke toilet juga, sampai ke toilet mereka pakai digital. Itulah hebatnya kalau nanti kita sudah mulai berorientasi masa depan. Karena ke depan nanti semuanya itu serba digital, termasuk PGRI ini kan sudah mengeluarkan aplikasi bantu guru. Buat kawan-kawan yang belum menjadi anggota, segera daftar, masuk aplikasinya, nanti kawan-kawan akan terbantu pelayanan bantu guru, sehingga kalau melaksanakan kegiatan sudah terdaftar, termasuk iurannya. Kenapa di PGRI itu ada iuran? Karena iuran itu darahnya organisasi. Gedung kita banyak di seluruh Indonesia, 34 gedung yang besar-besar, 2
belum termasuk gedung-gedung yang kabupaten dan kota. Mereka kan harus punya karyawan, ya kan, bayar listrik, bersihan dan sebagainya. Nah, beda sama organisasi-organisasi yang nggak punya gedung. Walaupun kita tetap punya gedung, tidak punya gedung, kita juga bisa memanfaatkan fasilitas digital. Sekarang banyak organisasi yang gedungnya nggak punya, tapi eksis dalam dunia maya. Bedanya, kalau di PGRI, dunia maya dia eksis, dunia nyata juga eksis. Dan terakhir, 10, tumbuhkan religiusitas. Jadi dekatkan diri kita kepada Allah, karena semua itu udah takdirnya Allah. Kalau mungkin nanti misalnya saya tidak mampu melawan COVID dan Allah memanggil, saya sudah siap, karena semuanya itu sudah qadarullah. Umur kita, jodoh, rezeki, apalagi ya, jodoh, rezeki, ya mati itu udah jatuh. Ada orang yang dia waktunya cuma 5 tahun, ada yang sampai 100 tahun, itu Allah udah tentu. Ya. Kawan-kawan, berdasarkan 10 ciri itu, saya mengajak kawan-kawan guru mulai sekarang membuat pembelajaran mandiri. Salah satunya adalah dengan membuat buku. Nah, di semester 2 ini bikinlah buku. Ya nggak usah tebel-tebel, 100 halaman cukup lah. Nah, di mana bahan pembelajaran itu mempunyai kekuatan menjelaskan sendiri. Lalu dapat digunakan sesuai dengan kecepatan belajar siswa masing-masing. Ya, kita ukurnya dari sini, isinya lengkap dengan sendirinya. Bahan pembelajaran yang dapat dipelajari secara individual. Nah, caranya gimana supaya kita dapat bikin buku bagus? Kawan-kawan beli buku yang bestseller, yang banyak orang beli. Contohnya yang punya Omnya ini. Dengan uang 60.000 dapat semuanya, termasuk link-link YouTube-nya gitu. Ini bukan promosi ya, tapi mencoba memasarkan buku secara offline. Karena banyak penulis yang ternyata dia nggak bisa masarin bukunya. Bu Iwin, Pak Tatang, saya berapa menit lagi ya? Tolong diingatkan. Pak Tatang. Siap Om Jai. Berapa menit lagi? Soalnya ini masih ada 10 langkah. Kasih tahu ya kalau waktu saya mau habis. Ya. Oke, nanti sampai 2045 ya Om. 2045. Sekarang supaya saya bisa nyotot. 5 menit lagi dong ya. Ya baik. 10 menit lagi. Ya. Yang berikutnya, kalau kawan-kawan mau bikin buku digital atau buku cetak, ini kawan-kawan dari Ikatan Guru TIK PGRI dan Komunitas Guru TIK itu kemarin udah merasakan realitinya ya para penulis. Mempunyai bahan pembelajaran yang komunikatif dan interaktif. Jadi dia harus komunikatif dan interaktif. Lalu ada multimedia base, bikin blognya, komputer base, audio visual, ya, bikin YouTube-nya. Ya, karena buku itu kalau enggak, saya tuh belajar dari buku digitalnya Andi, sama satu lagi tuh yang memang pakarnya buku digital, kemarin sempat pengen jadi sponsor, cuman karena bentrok akhirnya nggak jadi tuh ya. Edukasinya bagus juga tuh. Di sini kita harus menggandung komponen utama. Di sana ada strategi pembelajaran yang lengkap. Nah, ini saya dapetin nih dari sini nih, waktu PGRI ngadain seminar online kerjasama dengan Mahir Academy dan Rumah Perubahan. Judulnya Self Briefing for Teacher, menciptakan pola belajar efektif dari rumah. Nah, akhirnya jadi buku tuh dari seminar ini. Nah, dari 2 Mei sampai 20 Mei. Sertifikatnya kita dapat, ilmunya kita dapat. Sampai sekarang kita bisa buka ini. Ya, karena dia pakai e-learning Moodle. Ya, websitenya udah dikasih buat mereka yang daftar. Cuman kemarin bayarnya berapa? 50.000 Pak. Tapi 50.000 lebih dari 50.000 kita dapatnya. Kita diajarin sama Prof. Renal Kasali, sama Bunda Unifa, dan akhirnya teman-teman bisa membuat buku. Nah, ini yang saya khusus ingatkan pada teman-teman. Kalau teman-teman membuat bahan ajar atau buku pelajaran, yang paling penting tujuan pembelajarannya.
benar-benar tujuan pembelajarannya. Makanya ada format A, B, C, D. Audience, behavior, kondisi, sama degree. Nah, itu singkatannya. Lalu ada deskripsi singkat, isi pembelajaran, manfaat bagi peserta didik bila mencapai tujuan pembelajaran. Contoh, kalau kita ingin ngajak anak-anak membuat video, tujuannya membuat video, maka kawan-kawan harus mendeskripsikan isi pembelajarannya. Yang kedua, penyajian. Uraian isi pembelajaran menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, ya, penerapan dalam kehidupan, latihan yang relevan dengan tujuan pembelajaran, tes formatif yang dapat mengukur tingkat capaian tujuan pembelajaran. Jadi, kalau sekarang kan saya baca kawan-kawan senang dengan game-games karena anak-anak lebih senang. Pak Eko kemarin ngajarin kita Kahoot sama Quizzes, ya, waktu di gedung guru tuh kita menginap di gedung guru di lantai 5. Pak Eko Quizzesnya mantap banget tuh, dapat ilmu baru. Lalu penutupnya juga diiringi dengan rangkuman soal-soal, kunci jawaban, dan pemberian skor hasil tes. Kayak Pak Putranto itu dia udah bikin blog khusus membahas ini, ya. Aduh, kawan-kawan yang iseng dong, ini share screen-nya nih dikunci Pak, jadi nggak semuanya orang bisa masuk. Terus Siap. ya, ini ada orang jahil nih, ada penyusup. Strategi pembelajaran yang mengandung komponen utama harus lengkap, memberi jaminan terjadinya proses pembelajaran yang mandiri. Sekarang bagaimana media pembelajaran terbaik itu? Media pembelajaran terbaik itu adalah dapat diakses secara stabil di sepanjang waktu oleh pengguna secara bersama, siswa dan guru. Contohnya yang punya Pak Ono itu, e-learning untuk rakyat. Saya belajar dari Pak Ono. Makanya terjadi kolaborasi guru dalam PJJ. Pak Ono mah nyantai aja deh sebagai gurunya karena udah jelas contoh-contohnya. Jadi teman-teman tinggal latihan di sana. Sampai kemarin Pak Ono cerita dari Papua itu ada 100 kali dia nyoba soal baru lulus. Nah, anak-anak kayak gitu, jadi coba berapa kali sampai akhirnya. Ini juga saya ajarkan kalau saya jadi dosen di Sekolah Guru Indonesia di Dompet Duafa. Kami kalau setiap tahun kan suka ada stadium general. Nah, kita melatih mahasiswa Sekolah Guru Indonesia itu untuk bisa mendesain bahan pembelajaran yang dipelajari secara mandiri atau digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Dan ini terjadi sebelum pandemi COVID. Dan terbukti mereka walaupun ditempatkan di 3T, mereka masih bisa eksis. Ya, karena mereka sudah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Kalau kita baca buku-bukunya gitu luar biasa ya. Ini mereka guru-guru milenial, tapi mereka walaupun guru-guru milenial tidak kalah sama guru-guru kolonial seperti kita. Nah, ini hebatnya mereka. Ini bahasa Inggrisnya nih, ada 10 hal yang harus kita buat agar tujuan pembelajaran berhasil. Nah, saya terjemahkan. Desain pembelajaran yang harus kita buat dalam pendidikan jarak jauh di semester 2 nih ya. Di zaman COVID, ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, mudah-mudahan waktunya cukup nih. Menilai kebutuhan pembelajaran untuk merumuskan tujuan pembelajaran umum. Jadi, kita kembali ke tujuan pembelajaran umumnya dulu nih. Apa? Ya, lalu melakukan analisis pembelajaran dan menganalisis peserta didik. Yang kadang-kadang kurang dari kita kurang menganalisis peserta didik, siswa kita. Jadi kita asik sama ini nih, analisis pembelajaran kita, tapi begitu kita masuk ke sini nggak nyampe. Akhirnya tujuan pembelajaran khususnya nggak nyambung. Nah, ini yang terjadi nih kemarin nih di semester 1. Pak, gimana ya anak saya nggak punya HP? Waduh. Terus pakai apa di rumah? Televisi ada ya, pakai televisi ngikutin Kemdikbud. Ya, radio ada, pakai radio. Ya, jadi teman-teman tuh harus baca peta kondisi siswanya masing-masing. Ya, kalau saya alhamdulillah di Repu saya bersyukur orang tuanya menengah ke atas, jadi pas selesai. Nah, ketika kita menemukan masalah, direvisi nih pembelajarannya nih. Nah, kalau misalnya kita mampu mengembangkan kayak Pak Paidi itu, dia dengan mobile learning nanti rencana di hari ulang tahun Koktik yang ke-6 tanggal 24 Desember kita akan mendatangkan para pakar pembelajaran, yang satu mobile learning, yang satu mobile learning, Dr. Paidi dan Dr. Dwi Prasetyo. Alhamdulillah
kedua dokter ini akan berbagi ilmunya pada kita dan free, gratis, dan teman-teman nanti dapat sertifikat dari penerbitan udah kerjasama sama penerbitan. Yang kemudian ketika kawan-kawan mampu mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran, maka teman-teman bisa mendesain dan melaksanakan evaluasi formatifnya, bikin soal-soal PAS ya, atau PTS ya. Kalau sekarang PAS ya, penilaian akhir semester. Nah kalau udah ini, jadi kita tahu nih anak bisa ngikutin nggak. Kalau nilainya anak-anak jelek, 50% di bawah ini, nah, berarti ada yang salah. Nah itu aja. Kalau nilai anak-anak bagus berarti berhasil. Nah disinilah kita harus mampu mendesain dan melaksanakan evaluasi sistematik. Ini saya dapati dari Prof. Adli yang beliau belajar dari Boston langsung. Nah ini bukunya Simonson ya, tahun 2015. Jadi tahun 2015 itu Amerika udah bikin pembelajaran jarak jauh. Kita baru ngeh sekarang nih 5 tahun kemudian. Nah 10 ini sebenarnya kalau waktunya cukup, mau saya masih cukup nggak Pak Tatang Bu itu waktunya? Ada 10 langkah. Ya nanti kita lanjut aja. Oke. Dengan tanya jawab Om Jay ya. Oke. Sekarang Ya. Sebelum saya maparin, kita tanya jawab aja mungkin supaya nanti kawan-kawan bisa lebih hidup ya diskusinya. Ya, silakan Pak Tatang, saya kembali ke Pak Tatang. Ya. Baik, terima kasih Om Jay. Untuk pemateri kedua, Pak Yuri ya sudah hadir di tengah-tengah kita. Pak Yuri, mohon dicek soundnya Pak Yuri. Pak Yuri sudah saya jadikan co-host. Halo Pak Yuri. Pak Yuri sudah saya jadikan co-host juga nih. Siap Pak Yuri? Suaranya udah sebelum kawan-kawan, saya kirim filenya di Zoom ya, kawan-kawan bisa lihat menu chat di Zoom. Saya sudah kirim materinya, ini lagi proses ya, mudah-mudahan nanti teman-teman bisa unduh di sana. Mohon maaf, nanti kalau Pak Yuri udah masuk kita bisa tanya jawab soal Pak Yuri. Jadi intinya kembali kepada tujuan pembelajaran kita. Kadang-kadang ini yang sering dilupakan oleh kawan-kawan. Kang Tatang, Om Jay, mungkin dilanjutkan aja dulu dengan tanya jawab. Presentasi lanjut dulu. Tanya jawab dulu ya. Oke. Ya, tanya jawab dulu deh, baru nanti saya lanjutin. Kang Tatang punten WA teteh Kang. Ya baik. Nah, ini dari Bu Rodi ya. Ya baik. Pak Yuri jaringannya lagi tidak bagus ya. Lagi apa namanya putus-putus katanya. Baik, insyaallah dalam kesempatan lain akan memberikan materi mengenai literasi ya, mengenai literasi apa yang didapatkan dari sana. Baik, untuk yang pertama silakan langsung ngomong aja. Itu ada Bu Rodiah. Bagi guru yang nontik tentunya agak sulit untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Wah. Bagaimana kiatnya yang simple Om? Wah. Ada tuh. Sambil nunggu yang lain. Jadi memang sekarang mau tidak mau teman-teman yang bukan guru TIK harus bisa. Karena sekarang TIK untuk semua guru. Contohnya Akitri itu kemarin teman-teman belum bisa ngajar pakai OHP, pakai apa? Pakai HP, aku ya, udah pakai proyektor. Yang lain
belum pada mikirin kayak gitu, Akitri udah mulai. Akitri dari Solo, alhamdulillah. Jadi teman-teman jangan sampai kalah sama Akitri, walaupun usianya sudah lanjut, tapi semangatnya luar biasa. Saya nyebutnya Akitri ulama, usia lanjut masih aktif. Wah. Ini contoh-contohnya sering Akitri masukin di WA group tuh. Ya, silakan kalau ada yang mau menyampaikan atau saya beri ya. Om Jay. Ya, silakan Pak Sugiyarta Ambarawa. Ya, terima kasih Om Jay. Silakan Pak Sugi. Sehat terus ya. Alhamdulillah. Ya, Om Jay. Ini kalau di dalam dua sisi dalam capaian pembelajaran yang kognitif natif itu masih bisa juga kita dengan pembelajaran yang online. Tetapi untuk yang sikap ini sepertinya guru tidak tergantikan ya. Om J punya kiat-kiat enggak dalam pembelajaran virtual dengan CPL-nya yang efektif ya, yang efektif dari ban SM itu terdengar enggak Om J? Bagus. Dari ban SM itu dari standar kelulusannya itu. Nah, itu ada kiatnya enggak? Kalau secara pengetahuan itu oke lah dengan itu, tapi bagaimana sikap ini, karakter ini, kepribadian ini? Baik, terima kasih Pak Sugiyarta. Gitu ya. Ya, makasih Om Jay. Pak Tatang, makasih. Atur nuhun. Langsung dijawab aja gimana Pak? Terima kasih banyak Pak Sugi. Nanti selanjutnya Bu Susi ya. Saya jawab aja takut lupa. Ya. Baik, setelah ini Bu Susi siap-siap. Seperti apa yang saya contohkan dalam pembelajaran virtual, atau Bapak bisa buka YouTube channel saya di Wijaya Lab, youtube.com dari Wijaya Lab. Itu saya memberikan contoh-contoh bagaimana membangun sikap. Seperti misalnya saya mewajibkan anak-anak membuka kamera, mau pakai Google Meet, pakai Zoom, atau pakai aplikasi lain, tetap namanya virtual, anak-anak harus menampilkan wajah dan seragam sekolah. Jadi sama kayak kita sekolah. Nah, ini yang membuat kita semuanya alhamdulillah walaupun secara online kita bisa membangun sikap mereka. Ya, termasuk ulangan juga ujian mereka harus pakai kamera. Karena kita tahu mereka mengerjakan sendiri. Kalau kita biarkan dia secara online, kita kan nggak tahu yang ngerjain apakah orang tuanya, apakah orang lain. Tapi dengan pakai kamera itu, mau tidak mau, suka atau tidak suka mereka pakai. Bagaimana dengan kalau menengah ke atas nggak ada masalah ya, karena jaringan internetnya oke, terus orang tuanya mendukung. Pokoknya aman lah kalau yang menengah ke atas, karena itu bisa kita lakukan seperti halnya sekolah offline ya. Tapi kalau buat anak-anak yang menengah ke bawah yang sekarang fasilitas terbatas, paling-paling kita bisa menggunakan WA. Jadi itu pertama mungkin Bapak Ibu guru sering telepon anaknya, itu bagus sikap ya, udah sholat atau belum ya. Kalau di saya itu setelah pembelajaran online kita kultum, saat di rumah masing-masing kita kultum di Instagram, anak-anak gantian dibimbing sama Rohis, anak-anak Rohis, kemudian nanti gantian mereka ceramah kultum, yang lain mendengarkan. Di absen tuh sama guru agamanya. Jadi besok nanti wali kelas manggil. Ini ada misalnya Sugiyarta nggak ada, nah itu ditanya, Sugiyarta kemarin kamu kok di acara kultum nggak ada gitu kan? Oh iya Pak, saya lupa, saya ketiduran habis sekolah online, kayak gitu. Jadi membangun sikap itu harus dibangun dengan komunikasi Pak Sugiyarta. Kuncinya di komunikasi. Dan kadang-kadang kita itu selalu
menganggap bahwa yang namanya komunikasi harus canggih. Enggak, kita bisa lewat telepon, bisa lewat SMS, ya bisa berkunjung ke rumah siswa kalau dia dekat. Itu yang harusnya dilakukan oleh teman-teman guru. Dan saya belajar dari Pak Hamdan, guru inspiratif NTT, walaupun fasilitasnya apa adanya, komunikasi kepada anak-anak itu tetap terjalin sehingga prestasi anak-anak itu terus meningkat. Nah, membangun sikap ini harus dimulai dari keteladanan guru dulu. Misalnya gini, kalau anak-anak kita suruh pakai seragam, maka gurunya juga harus pakai seragam, gitu loh. Jangan sampai guru nyuruh pakai seragam, tapi gurunya ngajar pakai kaos. Nah, itu yang harus kita mulai dari keteladanan. Itu ya Pak Giyarta, mudah-mudahan nanti membantu. Kalau misalnya kurang jelas, kita japri-japri aja lewat ya. Silakan langsung Pak Tatang berikutnya. Oke. Silakan pertanyaan berikutnya Bu Susi, silakan. Diberikan mic-nya ke Bu Susi. Dia kasih akses. Pak Tatang, Pak Sugiyarta diberi kesempatan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi Arpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Om, ya saya nggak aktifkan video, lagi kurang sehat, jadi sambil rebahan tapi nyimak dengan khusyuk dari tadi. Oke. Ya, jadi gini Om, jadi masalah itu saya tuh wali kelas, setiap pagi nge-zoom sama anak-anak, setiap pagi nge-zoom, sapa pagi namanya. Terus kalau pembelajaran saat materi pembelajaran saya, mata pelajaran juga nge-zoom satu level, misalnya bahasa Inggris di satu akun gitu kan, akun sekolah. Jadi tapi itulah masalahnya, kalau di awal-awal dulu mereka bersemangat gitu Om, membuka video pakai seragam sekolah gitu kan. Nah, semakin kesini semakin susah, sampai saya itu mohon gitu kan dibuka, diaktifkan videonya. Nah, saya menyemangati mereka dengan yang aktif gitu kan, aktif pakai seragam, mengaktifkan video. Itu saya kasih hadiah pulsa kayak gitu Om. Tapi sekarang nih nggak tahu apa mereka bosan atau seperti apa, itu gimana Om tipsnya Om, kok bisa gitu kan anak-anak mau mengaktifkan video gitu. Sip. Itu Om Jai, makasih Om. Jawabannya ada dalam buku saya tuh. Ibu perlu punya buku terbaru saya. Siap. Tidak membosankan. Udah pesan. Ya. Itu sebenarnya kuncinya di komunikasi. Jadi kalau saya ketemu anak seperti itu, saya telepon. Saya pernah ada anak, dia ada, tapi ternyata nggak ada di ruangan. Saya telepon mamanya kan, Bu, ini si A ada di ruangan nggak? Kok saya telepon nggak ada. Ternyata dia tidur, habis main game tidur. Kan anak-anak tuh jeleknya suka main game ya. Jadi kuota internet yang dari Kemdikbud itu suka disalahgunakan oleh anak-anak, malah main game. Inilah fungsi kita sebagai guru, menjadi pemandu, dan jangan sukan-sukan kita telepon langsung. Kalau saya gitu, nggak apa-apa, rugi sedikit. Pakai, kan kita juga dapat kuota kan dari Kemdikbud kan. Dan alhamdulillah kalau kita suka telepon, jangan hanya di Zoom gitu ya, terus kita nggak ada komunikasi. Kita perlu juga ngobrol. Kadang-kadang kita itu, mohon maaf, komunikasinya kadang nggak lancar ke anak. Ya karena kita jarang telepon, terus jarang kita juga berinteraksi sama anak-anak secara langsung di dunia maya. Dan ini yang membuat akhirnya masalah komunikasi ini tidak nyambung. Dan mungkin juga sekali waktu pada saat kita ngajar direkam ya, seperti sekarang ya, sehingga nanti ketika saya kalau habis webinar atau ngasih materi, saya selalu ulang kekurangan-kekurangan saya dalam mengajar dan memberikan materi gitu. Begitu juga dalam hal mengajar di kelas, saya akan cek lagi, oh saya ternyata tadi terburu-buru di kelas ini, saya ulang lagi, saya betulin, saya rekam gitu. Setiap kali saya nge-zoom, saya rekam, saya lihat lagi cara mengajar saya. Nah akhirnya apa yang terjadi, pembelajaran saya semakin hari semakin bagus dan anak-anak senang, gak bosan. Nah itu salah satu caranya ibu bisa merekod pembelajaran. Atau kalau ibu punya teman, ada teman yang ngasih masukan. Kalau saya gitu, ada teman yang ngasih masukan,
Sehingga teman itulah yang akhirnya memberi masukan, Om Jai itu kalau ngajar, ini kan anak SMP yang baru, anak SD yang baru ke SMP kelas 7. Ngajarnya jangan kayak anak mahasiswa dong. Oh iya ya, saya kadang-kadang ngasih materinya ketinggian. Itu anak kan baru kelas 7. Jadi ngajarnya jangan kayak ngajar mahasiswa. Dia tetap harus dibimbing sebagai halnya anak-anak yang baru menginjak usia remaja. Nah ini kadang-kadang kita guru juga harus belajar psikologi anak. Dan dari situ akhirnya saya belajar. Nah mudah-mudahan Ibu nanti bukunya segera sampai dan bisa baca dan kita bisa diskusi setelahnya. Terima kasih Ibu Susi. Terima kasih Om. Silakan Pak Tatang yang di Zoom mungkin bisa dibacain Pak Tatang, Teh Wiwin. Pertanyaannya kayaknya banyak tuh yang lucu. Ini ada pertanyaan Ibu Ainal Mardinal. Ya, saya dari Aceh. Banyak yang nggak ada jaringan HP. Banyak di chat tuh, di chat banyak banget. Sebentar. Ya, bisa dibacain Pak Tatang. Pak Tatang pakai HP, pakai laptop. Ya udah saya bantu ya. Kebetulan lagi pakai HP. Ya, Tewin aja kalau Tewin bantu ya. Tewin aja, Tewin bantu ya. Ini, iya Pak. Ini ada. Siap. Ketemu istri. Iya. Udah kedengeran nih? Udah. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Diah dari Sumedang katanya. Pertanyaannya, anak-anak itu kalau belajar dan gitu malah curhat katanya Om, curhat mungkin dengan kondisi yang ada. Jadi akhirnya kesel, apalagi maksudnya curhatnya dalam konteks koneksi internetnya yang naik turun, kan? Mungkin karena kondisi Sumedang mungkin daerah itu kali ya Bu ya, Bu siapa Bu Dia ini daerah yang berbukit-bukit mungkin sehingga terganggu dengan koneksi yang ada, ya entahlah dengan kondisi alamnya atau apa, nah, sehingga terjadi koneksi internet yang naik turun ya seperti halnya kita di sini tadi ya, salah satu narasumbernya yang kondisinya salah satunya itu sebagai kendalanya. Nah itu bagaimana katanya Om? Karena hal ini dialami mungkin bukan sama Budiah saja, tetapi mungkin hampir sebagian besar yang ada khususnya di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah pegunungan, pelosok. Nah, silakan Om, itu pertanyaannya. Bagaimana cara mengantisipasinya tetap daring itu berjalan? Jadi masalah ini sebenarnya sebentar Om Jai, maaf. Sebentar Om Jai. Maaf. Ini kita sepakati sampai jam 21.30 ya, biar nggak terlalu larut. Nggak kerasa ya jam 9 ya. Baik, ya. Baik. Jadi pertanyaan tidak kita batasi, terus aja di chat. Tapi waktunya aja yang kita batasi. Semoga bisa terjawab oleh Om Jai semua. Ya. Baik, terima kasih. Lanjut Om Jai. Ya. Jadi masalah jaringan ini bukan hanya di desa ya, di kota juga sama. Saya kemarin lagi asik-asik ngajar, tiba-tiba internetnya mati. Ya, untungnya saya kan pakai 2 device ya, pakai laptop sama pakai HP. Kita punya grup WA. Jadi kawan-kawan kalau bisa punya WA grup ya, karena berdasarkan pengalaman saya yang sudah jadi guru dari tahun 90, itu WA grup tuh sekarang efektif. Jaringannya itu gampang, mudah gitu, karena dia berbasis teks, ada audio, ada video. Kita cukup misalnya kalau Bapak Ibu jadi blogger, mengirimkan link blognya, tugas-tugasnya ada di blog. Terus kalau pengen lihat ngajar langsung, secara tidak langsung juga teman-teman bisa jadi YouTuber, mengajar di lewat YouTube. Nanti teman-teman anak-anak tinggal nonton. Ternyata lewat WA itu anak-anak nggak ketinggalan, jadi dia bisa baca informasi dari gurunya, terutama yang internet waktu Zoom-nya itu dia nggak bisa. Alhamdulillah tuh Bu, setelah kita pakai itu anak-anak nggak ada yang ketinggalan karena semua info ada di WA group. Nah kalau saya selain pakai WA, pakai blog dan juga pakai YouTube, dan alhamdulillah sampai saat ini nggak ada kendala. Kalau teman-teman yang lain dia pakai Google Classroom, jadi tugas semua dimasukin ke sana. Kalau saya karena saya pengen lihat anak-anak jujur atau tidak, saya sengaja pakai blog. Pertama pengen melatih mereka untuk menulis, kedua kita akan lihat ketika kejujuran mereka. Kalau mereka kopas ketahuan tuh.
dari blog mereka karena terbuka, orang bisa lihat. Jadi gitu ya Bu Dia dari Sumedang. Terus kemudian saya langsung aja Pak Andi, kami termasuk bukan orang yang menengah ke bawah, menengah ke atas, tapi menengah ke bawah. Mohon solusi untuk pembelajaran menggunakan daring. Nah, kalau saya jadi Bapak, saya akan belajar sama dengan yang dilakukan oleh Pak Hamdan. Insya Allah minggu depan nih Pak Hamdan akan jadi narasumber kita. Bagaimana guru di daerah 3T yang fasilitasnya tertinggal dari guru-guru di kota, tapi mampu bisa eksis menginspirasi siswanya. Nah itu minggu depan gabung ya Pak di WA Group. Kalau belum bergabung di WA Group, nanti teman-teman yang belum ada di WA Group Guru Menulis bisa hubungi Om Jai di 0815 915 5515, atau nanti kita diskusi dengan para pakar. Kita ada 20 lebih narsum yang bisa bantu Bapak Ibu untuk memecahkan masalah. Nah, jadi intinya sekarang yang paling gampang itu pakai WA aja dulu. Kalau WA-nya ada ya WA aja dimanfaatkan. Nggak jelek-jelek amat kok WA itu, dia bagus gitu. Kalau misalnya mau pakai email juga email aja gitu. Jadi kalau saya belajar dari kawan-kawan yang sudah berhasil, nih ada Pak Yunus nih, nomornya nih bagus nih Pak Yunus nih. Berhasil menciptakan pembelajaran dari jarak jauh, itu mereka menggunakan teknologi yang ada. Kalau yang adanya cuma WA ya WA, ya nggak harus yang canggih-canggih gitu ya. Karena kalau kita menggunakan sesuatu yang dipaksakan juga kurang bagus. Itulah makanya kita harus punya peta siswa. Jadi kita tahu kondisi siswa itu dia pakai fasenya apa, ya. Jangan sampai kita jadi guru kita nggak tahu peta anak-anak kita. Nah itu yang saya lakukan. Saya punya peta. Karena ini penting untuk mengetahui fasilitas apa saja yang ada di rumah mereka. Kalau itu udah tahu, insya Allah kita jadi bisa memecahkan masalah-masalah siswa. Nah, selama ini kadang-kadang guru itu tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak tahu masalah-masalah yang dihadapi siswa. Misalnya ada orang tua yang kena PHK sehingga anaknya nggak bisa beli pulsa, ya kan? Nah itu juga harus bisa dipahami. Atau ada yang satu keluarga kena COVID, otomatis dia nggak bisa belajar. Dengan cara-cara seperti itulah maka kita sebagai guru harus bijaksana melihat kondisi siswa masing-masing. Begitu ya. Terus kemudian dari Pak Eri, kita sampai 9.30. Assalamualaikum, saya mengajar di SMK Negeri 1 Malang. Yang saya tanyakan bagaimana caranya mengatasi siswa yang slow respon pada pembelajaran online dan sulit mengerjakan tugas-tugasnya walaupun materi pembelajaran sudah di-share di WAG dan sebagainya. Nah, ini perlu komunikasi dengan siswa dan orang tuanya. Kalau saya sekarang pakai telepon saya. Kalau udah kayak gitu harus telepon, nggak bisa lewat teks, catatan nggak bisa. Dia harus lisan. Ya, kalau lisan jadi kita ketahuan kondisi masing-masing. Yang saya telepon tuh bukan hanya orang tua, tapi anaknya juga saya telepon, sehingga tahu masalah-masalah yang terjadi di rumahnya. Itu ya. Om Jai, sebentar ya. Om. Dari beberapa pertanyaan peserta, tadi kan kalau Om Jai jangan pakai handphone yang canggih-canggih apapun. Tapi tadi juga sempat disampaikan kalau ada TV ya TV, ada radio ada radio. Nah ini ternyata Om di daerah-daerah pelosok, salah satunya Aceh, siapa lagi nih, yang ternyata kondisinya itu mereka tidak memiliki listrik malah gitu kan, boro-boro jaringan HP, listrik pun tidak ada gitu kan. Disebutnya ini apa, daerah T4 katanya lokasinya, T3 lagi katanya. Mungkin minimal dipaparkan mungkin salah satu solusinya seperti apa, walaupun tadi disampaikan ada narasumber yang minggu depan ya Om ya untuk menyampaikan tentang pembelajaran jarak jauh dari wilayah T3 itu 3T. Terus satu lagi yang ini mungkin tadi ya sudah disampaikan kalau ini lebih kepada orang tuanya nih Om katanya. Jadi dua aja langsung ya Om ya biar sekalian.
katanya dikomunikasikan nih, tadi sampaikan sama Om Jai, tapi ternyata ketika dikomunikasikan tidak peduli. Kemudian sudah di WA, kadang kalau di sekolah saya sempat ada yang guru ingin komunikasi diblokir nomornya gurunya, sampai kita harus datang ke rumahnya, ditelepon nggak diangkat-angkat gitu kan, saat didatangi tidak ada. Nah ini dari Ibu Sri, aduh Bu Sri, yang mudah-mudahan sabar ya Bu Sri, itulah perjuangan guru-guru Indonesia yang luar biasa. Enggak Om, jadi langsung saja 2 jawaban itu. Saya ini kan sebelum saya ngajar anak-anak di sekolah, saya ini tutor Montessori terbuka ya. Saya dari dosen IT, lama saya jadi tutor. Kami untuk ngajar daerah-daerah seperti itu menggunakan modul. Jadi modul itu kita siapkan untuk kawan-kawan guru di daerah yang perlu belajar dan menjawab soal-soal untuk mendapatkan nilai mahasiswa. Nah, ini bisa diterapkan kepada teman-teman bisa bikin modul, kemudian dicetak, dikirim ke rumah siswa, nanti seminggu sekali bisa siswanya yang ngirim lewat pos atau gurunya mengambil di rumah. Kalau ini bisa terjadi dengan baik seperti yang sudah kita lakukan di IT, insya Allah luring nggak harus online ya, nggak harus daring, itu bisa jalan karena memang kuncinya di modul itu. Seperti apa yang saya sarankan tadi, kawan-kawan guru tuh kelemahannya di sini nih. Maaf ya, saya lanjutkan presentasi saya supaya kawan-kawan tahu langkah-langkahnya. Langkah 1, mana ya langkah 1? Saya lanjutin langkah 1 tadi. Kawan-kawan itu seringkali itu belum bisa menilai kebutuhan pembelajaran. Akibatnya apa? Kesenjangan antara siswa itu kawan-kawan nggak dapat. Makanya saya bilang tadi peta. Contoh kesenjangan yang sering kita dapetin itu adalah kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, ini bisa diatasi dengan penyelenggaraan pembelajaran. Sedangkan kesenjangan yang sebabkan faktor lain, seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, faktor lainnya itu diatasi dengan peningkatan sarana prasarana dan manajemen keseluruhan pendidikan. Lalu mengacu pada standar nasional pendidikan, juga mengacu pada harapan masyarakat pemakai. Nah, ini foto ini saya dapat ini waktu Pak Febi dari Tasikmalaya menyusun buku informatika di Gedung Guru Indonesia dengan Pak siapa ini, saya lupa namanya. Itu mereka kolaborasi gitu, menentukan tujuan pembelajaran umum. Nah, kadang-kadang kawan-kawan ini di dalam menentukan tujuan pembelajaran umum belum menemukan yang cocok. Makanya supaya rumusan tujuan pembelajaran tercapai, kawan-kawan harus tahu format A, B, C, D. Nah, ini saya ulangi lagi. A, B, C, D. A-nya apa? Audiens, siswa, murid, mahasiswa, ya, peserta didik. B-nya apa? Behavior, perilaku. Kompetensi apa yang dibutuhkan anak-anak? Makanya kemarin Pak Nadiem Makarim bilang kompetensinya cari yang esensial, yang paling penting, yang didahulukan, karena kita kurikulumnya kurikulum darurat. Yang C, condition, kondisi yang dikenakan kepada siswa saat dites. Kalau saya mewajibkan anak-anak itu pakai kamera, jadi ya walaupun kita jarak jauh, kita tetap lihat anak-anak mengerjakan soal-soalnya. Nah, kondisi ini tidak bisa berlaku pada anak-anak menengah ke bawah. Ya, gimana caranya? Nah, caranya adalah kita menamakan sifat kenabian, sidik, tablik, amanah, patronah. Itu juga sidik, tablik, amanah, patronah. Yang keempat, degree, tingkat capaian kompetensi yang diharapkan. Nah, tingkat pencapaian ini yang sering kadang-kadang kawan-kawan lupa, akhirnya ABCD tidak terjadi. Nah, seperti misalnya ini Yunus nih, Pak Yunus masih ada ya? Serius banget dia, baca-baca, cari informasi supaya bikin buku informatikanya jadi, sama kawan-kawan yang lain. Ini kalau mereka enjoy,
mereka menemukan, dia akan asik dengan sendirinya. Karena dia menemukan pembelajaran yang menyenangkan walaupun hanya lewat laptop. Jadi ABCD-nya ini yang harus diperbaiki buat kawan-kawan nih. Mudah-mudahan ini jadi pengetahuan baru ya. Audience, behavior, condition, dan degree. Nanti besok ulangan saya tanya lagi nih, ABCD-nya apa? Bu Wiwin, ABCD-nya apa Bu Wiwin? A-nya apa? A-nya tar dulu bentar. Coba A-nya ulang. Bentar Om. A-nya audience. B-nya Behavior. C-nya condition atau D-nya kondisi ya. D-nya degree, ada tingkat ketercapaian kompetensi. Nah, kalau format ini sudah teman-teman dapat, insya Allah teman-teman bisa merumuskan tujuan pembelajaran. Dan insya Allah akan berhasil nih di semester 2 nih. Contoh kasus, misalnya jika, kalau saya ngajar di SMP, saya contohnya kelas 8 ya. Jika diberikan kebebasan mengekspresikan rasa ingin tahu tentang apa yang akan diteliti siswa kelas 8, maka kita berharap anak-anak itu dapat membuat proposal penelitian. Kalau anak-anak istilahnya mengatakan kartul, karya tulis yang dapat dilaksanakan untuk siswa kelas 8. Nah, audiensnya siapa? Siswa kelas 8. Behaviornya apa? Membuat proposal. Jika diberikan kebebasan mengekspresikan rasa ingin tahu tentang apa yang diteliti, itu disebut kondisinya. Jadi anak-anak diberikan kebebasan nih untuk menyampaikan pendapat lewat tulisan. Degree-nya adalah yang layak dilaksanakan. Kayak gitu. Nah, itu kasus-kasus yang tadi pertanyaan itu sebenarnya ada jawabannya di sini. Di langkah 2, analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran adalah proses menjabarkan kompetensi umum menjadi kompetensi khusus, sehingga tersusun dan terkait secara logis, ya logika dan sistematis dari yang paling dasar, dari yang paling mudah sampai kepada yang paling tinggi atau yang paling susah atau istilahnya suka. Jadi sesuatu yang paling mudah sampai kepada yang paling susah itu harus kita berikan secara berjenjang, pelan-pelan dan bertahap. Inilah fungsinya guru menganalisis materi esensial yang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri ya dalam pencerahan beliau kepada kita semua. Yang ketiga, langkah 3 itu adalah analisis peserta didik dan konteksnya. Seperti yang ditanyakan Pak Tentara tadi, perilaku awal siswa gimana yang relevan dengan pembelajaran yang akan kita desain. Anak-anak gimana nih, kira-kira sanggup nggak ya, mampu nggak ya? Terus akhirnya guru melakukan karakteristik yang relevan dengan pembelajaran yang akan didesain. Jadi guru itu sama siswa harus saling interaksi, tahu dengan kondisinya masing-masing. Gaya belajar siswa, gaya mengajar guru, dia menyatu, yang disebut merdeka belajar itu tadi. Nah, langkah 4-nya menulis tujuan pembelajaran khusus. Apa itu? Daftar tujuan pembelajaran khusus mengikuti urutan hasil analisis pembelajaran, mulai dari kompetensi yang paling dasar sampai pada kompetensi yang paling tinggi. Nah, kita kan udah dapat tuh KIKD tuh. Nah, dari situ setiap tujuan pembelajaran khusus ditulis dengan format A, B, C, D. Bu Win, A-nya apa? Bu Win. Audience. B-nya behavior. C-nya? C-nya apa ya tadi ya? Apa ya? C. Lupa. Condition. Kalau D-nya degree. Nah, kan kadang-kadang kita baru sebentar aja udah lupa tuh. Makanya saya kasih tuh representasinya supaya kawan-kawan mau belajar. Nah, itu ada yang mau tanya dulu tuh, sebentar. Raise hand 3 peserta. Sebelum saya masuk langkah yang berikutnya, karena ini waktunya tinggal dikit. Oh iya. Bu Iwin, silakan. Itu ada yang mau nanya. Kita pengen mendengarkan suara nih ya. Suaranya Pak Simon, silakan Pak Simon. Silakan. Pak Simon. Tadi ada yang raise hand, ada 3 tuh, coba dikasih kesempatan. Ya. Pak Simon sama Pak Sugi. Pak Sugi udah, Pak Simon dulu ya. Nanti Pak Sugi bisa jawab saya lah kalau nanti bingung.
Ibu tinggal 2 orang sih. Pak Simon lagi online. Ya, kalau nggak ada saya lanjutin lagi presentasinya. Baik, saya lanjutin lagi ya Pak Tatang. Ini tinggal 85 orang nih yang masih bertahan nih. Ya, silakan Om Jai. Nah, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu langkah, teman-teman bisa unduh ya, itu udah saya kirim lewat Zoom. Tapi kalau teman-teman mau lewat WA, saya kirim nanti sama Pak Tatang lewat WA. Yang keempat, tadi langkah 5 sekarang ya. Langkah 5 adalah mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar. Jadi kawan-kawan nih kemarin kayaknya banyak memperbaiki di sini nih. Bagaimana membuat instrumen yang shoki atau valid, yang andal atau reliable, lalu yang usable, dapat digunakan, sehingga kita menemukan yang namanya penilaian autentik. Apa itu penilaian autentik? Kawan-kawan bisa cari di Google. Intinya kita bisa lihat nilai anak-anak yang sebenarnya. Jadi kemampuan anak itu sudah terukur, teruji, dan benar-benar hasil kemampuan mereka walaupun secara virtual atau jarak jauh. Yang keenam, nah ini yang agak panjang nih, yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran ini harus dimulai dari komponen utama strategi pembelajaran, mulai dari pendahuluan, penyajian, dan penutup. Dan ini menggunakan format A, B, C, D. Pak Tatang, A-nya apa Pak Tatang? Atau yang lain mungkin, yang lain coba ya. Pak Tatang nyimak nggak nih? Coba. Audience. D-nya. Behavior. Condition. C-nya. Degree. C-nya condition. D-nya delivery. Salah, degree. Agak dipatuk. Ini lagi nunggu deliveryan ini. Ya. Jadi kita itu kadang-kadang suka salah di D-nya. Delivery, harusnya degree. Nah, ini yang harus diperbaiki. Penyajiannya juga gitu, menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Contoh, latihan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Lalu tes-tes yang dapat mengukur tingkat capaian. Kalau sekarang berdasarkan pengalaman, kalau tesnya dalam bentuk game itu anak-anak senang. Ya, makanya Bapak Ibu harus mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Tinggalkan kenyamanan Bapak Ibu yang tadinya mengajar biasa-biasa saja menjadi sesuatu yang luar biasa. Lalu penutupnya, ya seperti yang disampaikan tadi di awal-awal, Bapak Ibu harus membuat rangkuman, ya dari materi yang diberikan. Kalau ada soal, perlu juga diberikan kunci jawaban. Tapi nanti kalau anak-anak udah nyoba, nah pemberian skor itu juga harus profesional sesuai dengan materi yang diberikan. Saya sih minta sama Bapak Ibu juga kalau bisa tidak hanya pilihan ganda ya, tapi juga soal-soal esai supaya melatih yang berpikir anak-anak kita. Nah, terakhir Bapak Ibu harus mampu melaksanakan strategi pembelajaran yang mengandung komponen utama pembelajaran secara lengkap sehingga dapat memberikan jaminan terjadinya proses belajar mandiri. Seperti tadi tuh, Pak Yunus asik sama laptopnya, Bu Siska asik sama laptopnya, dan seterusnya. Langkah 7, mudah-mudahan waktunya cukup. Mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Ini saya dapatkan materi dari Prof. Adwi Suparman sama Prof. Eko Rajit. Kawan-kawan harus bisa mengembangkan hal baru yang dulunya mungkin tidak ada sebelum masa COVID. Ya. Dan akhirnya kawan-kawan bisa memilih. Ya, bisa misalnya mengambil YouTube kawan-kawan yang bagus di internet, di YouTube, atau kawan-kawan bisa mengambil sendiri, membuat sendiri. Ya. Ibarat memasak, kawan-kawan harus mengumpulkan bahan-bahan masakan sehingga menjadi makanan yang enak dimakan.
Karena guru itu ibarat koki masakan. Ya, harus pintar mencari menu-menunya, bahan-bahannya supaya menghidangkan masakan yang lezat. Angka 7 ya. Angka 8. Kemudian 2 langkah. Mendesain dan melaksanakan evaluasi formatif pembelajaran. Nah, supaya kita bisa melakukan kegiatannya, ya. Ada 4 cara nih. Ada yang satu-satu oleh para pakar, satu-satu oleh para peserta didik, evaluasi kelompok kecil, ya, diberikan kalau di Zoom tuh ada breakout ya. Lalu uji coba lapangan. Nah, uji coba ini kita lakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Nah, sekarang langkah 9. Merevisi pembelajaran. Nah, kemarin semester 1 kita udah dapat kekurangan-kekurangan sekaligus kelebihan-kelebihan pembelajaran kita selama semester 1. Yang perlu kita lakukan adalah merevisi setiap langkah desain pembelajaran agar selalu konsisten sebagai suatu sistem pembelajaran yang baik. Saya pernah menulis TIK, menulis blog untuk pendidikan, dan alhamdulillah bestseller juga itu bukunya. Sampai sekarang saya belum mencetak ulang nih, mudah-mudahan bisa saya cetak ulang dengan penerbit yang berbeda sehingga nanti hasilnya bisa saya bagikan pada teman-teman. Langkah 10 adalah mendesain dan melaksanakan evaluasi sumatif. Nah, ini langkah terakhir nih, di mana Bapak Ibu guru mampu mengevaluasi kembali pembelajaran yang telah didesain untuk menentukan digunakannya terus-menerus karena efektif dan efisien, atau kita hentikan saja karena tidak efektif. Jadi kalau Bapak Ibu melihat tidak efektif materi-materi yang ada dan diberikan kepada anak, ya udah jangan lanjut, kita cari yang lain. Yang kedua, bukan bagian dari proses desain dan pengembangan. Dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran secara rutin dalam waktu panjang. Yang ketiga, evaluasi sumatif dilakukan oleh evaluator eksternal, bukan tim desain dan pengembang. Nah, biasanya kalau sekolah swasta atau sekolah negeri itu namanya ada akreditasi. Nanti akan dilihat oleh pengawas itu apakah evaluasi yang diberikan sudah benar, mereka akan mengevaluasi. Namanya evaluator eksternal. Makanya ada pengawas. Nah, disinilah fungsinya seorang pengawas. Teman-teman, kita ini sebagai guru, sebagai pengajar, dan sebagai pendidik sebenarnya adalah arsitek pembelajaran. Pembelajaran itu menyenangkan atau tidak menyenangkan itu tergantung kita. Ya, karena kitalah yang bisa meramunya menjadi makanan yang besar. Kalau kawan-kawan lihat langkah 1 sampai 9, maka pengajar dapat menjadi arsitek pembelajaran untuk setiap materi belajar. Pertama, kita menjadi sistematik dalam merancang pembelajaran. Yang kedua, kreatif dalam melaksanakan pembelajaran. Ketiga, inovatif dalam melakukan pembaharuan dalam pembelajaran. Ketiga, bebas menciptakan pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi lingkungan belajarnya. Ini yang dimaksud dengan Merdeka Belajar oleh Pak Menteri. Yang terakhir, terjadi kolaboratif dengan spesialis materi, pendesain visual, pendesain web, dan pendesain pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nggak bisa sendiri nih. Sekarang eranya era kolaborasi. Ya, kita harus kerjasama karena setiap orang nanti ada yang jago web, ada yang jago di visual, ya dibikin YouTube-nya, ada yang jago desain pembelajarannya. Karena itu guru juga merupakan sutradara film yang baik. Jadi kalau kita lihat sebuah film yang bagus itu ada skenario. Makanya RPP-nya jangan copy paste, jangan percaya dengan RPP orang lain. Bikin aja sendiri walaupun jelek. Prosesnya gitu. Sehingga apa yang kita lakukan benar-benar nyata menjadi sebuah film yang enak ditonton. Beberapa tips yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran mandiri berbasis online adalah dibutuhkan waktu yang cukup lama dan ketekunian yang tinggi dari para pengembang bahan pembelajaran yang mandiri serta biaya yang cukup besar. Karena itu kita memang nggak bisa sendiri untuk mengembangkan ini. Yang kedua, melibatkan 5 anggota tim dalam pengembangan bahan pembelajaran mandiri. Nah, ini yang disebut dengan instructional design, content spesialis, visual design, web design. Nah, itu kalau kita pengen
mendapatkan seperti ini, ada konten spesialisnya, informasi visual desainnya, feature-nya, dan luar biasa. Makanya buku-buku yang dari Kemdikbud itu mereka punya kelima-limanya ini. Kita belajar dari buku-buku yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan dan Kurikulum. Kawan-kawan, saya ingin menyampaikan pesan. Ada 3 prinsip solusi pembelajaran dan permasalahan pembelajaran terkini. Pertama, ini yang materi ini tidak saya berikan pada yang lain yang baru malam ini. Kurangi ketergantungan siswa kepada pengajar, pada guru, orang tua, dan pihak, supaya dia bisa menjadi orang yang mandiri. Yang kedua, berikan kepada siswa atau murid bahan pembelajaran yang dapat dipelajari secara mandiri. Yang ketiga, fasilitasi siswa dengan sarana belajar yang dapat disediakan oleh lembaga pendidikan dan keluarga agar dapat belajar mandiri dengan menggunakan bahan pembelajaran yang mandiri. Nah, disinilah kita mendapatkan pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan yang efektif. Nah, ini saya lakukan hanya lewat WA, belajar menulis PGRI. Tapi sekarang Bapak Ibu bisa lihat latihannya di blog-blog mereka dan juga buku-buku yang disebutkan oleh mereka. Sekarang sudah ada 100 guru menerbitkan buku lewat belajar menulis. Padahal ini hanya lewat WA loh, hanya lewat WA, dan berhasil. Ya kayak materi Pak Hamzah membuat video dan mereka kawan-kawan nyoba, akhirnya berhasil membuat videonya. Terus ini ada teknik menulis akademik asik dan menarik yang dibuat oleh Bu Muslika, itu juga bagus bukunya, mudah-mudahan jadi buku bestseller. Nah, kawan-kawan yang belum bergabung segera bergabung. Akhirnya kita belajar secara online. Kalau pengen jadi guru berprestasi seperti Kak Encon, belajar sama Kak Encon, dia juga punya kelas-kelas menulis. Karena kita juga harus jujur, tidak semua guru mampu membeli perabot rumah tangga yang indah untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat belajar yang enak. Tapi apa yang dikatakan oleh ajaran agama kita, rumahku adalah surga. Maka sejelek apapun rumah kita, maka kita harus membuat surga dalam rumah. Terima kasih dan berkreasi seperti para guru-guru hebat yang ada di dalam foto ini. Baik. Dan kami sudah punya website gurupenggerak-indonesia.com yang dimotori oleh Pak Narno. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa menulis dan berbagi di sana, dan insya Allah kawan-kawan nanti akan dapat banyak pencerahan. Itu saja Pak Tatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Om Jai, terima kasih. Pas 9.30. Waktu juga ya. Kang Tatang, punten. Ini tadi Pak Simon kekunci. Mungkin dikasih kesempatan. Dulu. Halo Kang Tatang. Halo. Tadi. Ya nanti next time aja. Oh ya. Pak Simon tadi. Larut, ya? Pak Simon tadi di unmute, jadinya nggak bisa bicara dia. Kenapa? Pak Simon. Tadi kan dikasih kesempatan untuk bertanya, tapi ternyata di unmute sama Kang Tatang. Jadi bisa nggak sekarang menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan beliau? Pak Simon aja satu, setelah itu ditutup. Iya. Baik, teman-teman nggak apa-apa ya? Kita lanjut ya. Apa nambahlah dikit lagi 5 menit. Baik Pak Simon. Malam minggu inilah. Silakan Pak Simon. Baik, terima kasih. Ya. Sebentar. Lumayan masih ada 81 orang nih. Oke, ini saya punya video sekarang juga dikunci Pak Tatang tuh. Ya, oke. Om Jai, pertama sekali kita berterima kasih Om Jai kembali sehat. Baik, ya bisa mendengar suara saya Pak? Ya jelas, ya. Oke. Sangat ya, jelas. Ya, makasih. Paparan Om Jai. Pak, udah saya jadiin co-host ya. Oke, paparan Om Jai sangat menginspirasi. Kesulitan teman-teman di lapangan saya bisa mengerti. Oke,
Saya hanya mau berbagi aja. Saya hanya mau berbagi. Ketika memang pembelajaran itu agak ada masalah, itu kembali kepada kita guru bagaimana teknis mencari sebuah solusi. Ketepatan kalau saya ajar, memang saya menggunakan Google Meet dan Zoom. Jadi 2 device saya gunakan. Satu Game Meet itu bisa saya buat untuk merecord apa yang menjadi perilaku anak. Ketika ulangan dia mencontek semua dari recordingnya. Nanti Bapak Ibu bisa download di Game Meet. Jelas ya Pak Om Jai, jelas ya? Ya, bisa. Okay. Google Meet udah bagus sekarang. Ya, oke. Tapi memang corporate, itu corporate ya. Jadi ketepatan seperti saya memang corporate ya. Itu jadi saya yang berbagi aja. Dan memang yang Om Jai katakan tadi dengan ada WA Group itu sangat juga menginspirasi. Pengalaman saya pernah saya ngajar, anak saya mati kamera nyala tapi virtual, jadi visual effect digunakan. Artinya anak itu kelihatan sedang memperhatikan kita, tetapi karena kita nggak jeli melihat visual effect-nya, maka di sana akan dikerjain oleh anak. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat itu secara jeli, itu nanti bisa direcord apakah dia memang stay dengan kameranya atau menggunakan visual effect. Itu bisa kita detect. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang tugas-tugas Om Jai dan teman-teman sekalian. Tugas itu ada baiknya kita gunakan di Google Classroom ya, di Google Classroom. Dan ulangan pun memang kalau dilihat masa daring ini, anak yang tadinya maaf ya, dalam tanda kutip bodoh, sekarang ini nilainya 60, gampang memperoleh 80 ya. Itu bisa jadi kecurangan dilakukan oleh pertama, yang ngerjain bukan dia. Tetapi dengan kita menempelkan satu aplikasi di Google Meet-nya, maka semua perilaku anak akan kerekam. Contoh, dia membuka Google untuk mencari sebuah soal, itu nanti kerekam. Nanti bisa Bapak Ibu lihat di Google Meet-nya, satu extension yang kita gunakan untuk bisa melihat semua perilaku anak. Lalu tentang absensi itu juga bisa kita tempel Om Jai. Dengan attendance list, kapan anak keluar, kapan anak masuk, ya di Google Meet semua akan bisa. Jadi kalau dengan Zoom memang kita harus admit, tapi kalau dengan Google Meet kita nggak usah admit, dia otomatis masuk. Itu mungkin sedikit yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Memang kembali dengan kondisi sekolah masing-masing. Jadi kalau sarprasnya oke, itu memang bisa. Tetapi kalau sarprasnya tidak mendukung, ya mohon maaf, ya teman-teman yang berada di 3T memang nggak akan bisa melaksanakan seperti ini. Makasih Om Jai dan teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada Om Jai dan host Pak Tatang. Terima kasih. Baik, Pak Simon, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Simon sharingnya. Dari tadi ditunggu ini. Ya, baik rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kegiatan malam minggu kedua di batch 2 jangan lupa foto ini bersama. Sudah cukupkan ya. Dulu sebelum kita foto bersama. Ya, saya silakan. Foto ya. Tolong ya kameranya belum diaktifkan dulu kameranya. Itu ada Pak Toat di Solo, Bu Eni, Pak Sugiyarta. Ini kameranya kemana nih Pak Repan? Kita ada 4 ini ya. Ada